Jadi tidak hanya sekedar kata sambutan, karena saya memiliki sejarah yang cukup panjang di kehidupan saya bersama Profesor Midian saya. Sebelum saya sampaikan, pertama saya menyampaikan yang terhormat Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang terhormat Risiko dan Panitia yang menyelenggarakan acara ini, dan yang terhormat semua undangan yang kami undang dari Batak Serta dengan berbeda pengawas dan pengurus. Terima kasih ada Profesor Bowen di sini sebagai ketua tim B dan ketua umum kami Abang SKM Abdul, dan sebelumnya mendengarkan sahabatnya Profesor Midian Serail JRH Serail, dan juga ada di sini banyak pembina pengawas yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan sahabat dekatnya Pak Midian ada di situ, Andar Soeharto, ya secara historis profesional memiliki hubungan yang sangat dekat. Terima kasih Pak Edi Purnomo yang hadir. Saya bersama Pak Midian sering membahas di Parma, ya, jadi bagaimana Pak Midian berdiri di Parma dan dari sebenarnya pertama sekali. Teman-teman juga yang kami undang dari yang saya pencipta dan berubah, pembina, pengawas dan pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi mohon izinkan saya sampaikan. Terima kasih banget Pak Lin yang datang dari Toba, mewakili teman-teman dari Toba, ya, dan ada Bunda Omar di sini. Terima kasih Bang Omar sudah bersedia hadir, dan Pak Payangan juga akan hadir untuk menyampaikan salam untuk Pak Wongkar dan keluarga dari Pak Payangan, ya, dan Pak Ronald juga. Terima kasih sangat. Terima kasih untuk undangan kami dari BS GMP, Badan Sains GMP. Salam BS GMP, hidup GMP. Karena Profesor Midian adalah senior kita. Iya, jadi tidak lepas dari hubungan profesional yang tinggi dari Profesor Midian saya. Khusus undangan yang saya upload Dr. Topiana, mana dia kopi, ya, dan juga Pak Tikin, ya, terima kasih sahabat saya yang dari Informasi TV, dan semuanya keluarga, panitia, pengusulan Profesor Midian Serail menjadi pahlawan. Sedikit aja testimoni, saya tidak akan duduk di sini kalau bukan karena bimbingan Profesor Midian Serail. Jadi pertama tahun 86, lalu 88 saya berkenalan dekat karena saya mengusulkan disertasi saya dari kampung halaman kita, Andaliman. Jadi yang pertama meneliti Andaliman secara ilmiah adalah Profesor Midian bersama saya sebagai anak bimbingannya. Jadi judulnya adalah Isolasis Menguditir dari Andaliman sampai Suluk Antipolis. Baru yang menarik dari sosok Pak Midian, ketika saya dari sangat berkekurangan, lalu satu kali dia kasih satu kertas yang saya tidak tahu apa, lalu dibilang kamu pergi ke Bank NSB waktu itu, dan saya ganti yang satu kertas ini. Ternyata saya dapat waktu itu 250. Itu yang pertama. Saya kan nggak kenal apa-apa dari kampung kan, tapi terakhirnya pada saat sakit saya bilang sama Pak Andar, sama menjauhkan sama Pak Midian, tapi saya tidak bayar bunganya. Sampaikan saya bayarkan saya kepada Pak Midian, saya titipkan sama Pak Andar. Ketawa Pak Midian hanya untuk satu penyambung emosional bahwa saya mendengar beliau dalam kondisi yang sangat sehat juga. Dan yang paling menarik bahwa tadi sudah disampaikan dari kata apoteker, tidak ada yang tidak kenal dengan Profesor Midian Serail. Apalagi lagi kalau dia seorang farmasi, ya tidak ada yang kenal. Ya kan Pak ini, nggak ada yang tidak kenal karena
dasar-dasar kefarmasian di Indonesia itu yang menyusunnya itu dan menyusunnya itu adalah Profesor Dr. Widian saya. Jadi kalau ada program kopi, ada Menteri Pendidikan, ya ada apa, ISO, itu sudah lepas dari hanya dari Profesor Widian saya. Dan karena dia di bidangnya di kimia bahan alam, pabriknya pun mengembangkan produksi bahan alam, dan paten yang paling monumental dan semua tahu itu adalah namanya Vitoco kursi hepatoprotector, dan itu sangat terkenal. Ya, saya kira bagi orang-orang yang ada indikasi penyakit jantung, tidak ada yang tidak kenal dengan kursi. Ya, itu adalah paten dari Profesor Widian Seraya. Saya sebagai asistennya waktu itu di dalam R&D. Jadi siang malam pagi kadang-kadang kami komunikasi, saya tahu benar bagaimana proses penemuan ini karena saya adalah orang pertama yang dekat dengan dia dalam proses penemuan ini. Dan Profesor Widian adalah pendiri YPPDT tahun 95 dan Pak Andar Soeharto sebagai sekretaris umum sampai hari ini menjadi sekjen. Jadi sekretaris itu. Terima kasih Pak Andar. Ya, ada Martin sampingnya, ada ketawa. Ya. Teman-teman seperjuangan dengan Profesor Widian. Lalu PDKD kita tahu sendiri adalah lahir dari tangan beliau. Ya, jadi dia bukan hanya di bidang sains, tapi juga di bidang sosiopolitik. Dan ketika saya kerja di perusahaan beliau di Kemua Pertama, waktu saya tanya, Pak, saya mau menambah ilmu saya di bidang politik, dan itu dikasih. Dan saya itu keluar dari pabrik jam 4, jadi saya adalah mahasiswa fisik Polhuki angkatan yang pertama. Jadi kalau misalnya kita sering berdiskusi soal politik dan apa, tapi nggak ada yang tahu bahwa saya sebenarnya backgroundnya adalah dari analisis hubungan internasional. Itu. Pak Widian juga mengirimkan saya pada berbagai pelatihan dan sekolah. Karena Pak Profesor Widian mengajarkan 3 dimensi kehidupan manusia, pertama itu teos, logos, dan etos. Dan itu tidak pernah lupa dari kesadaran Widian. Tinggi iman, tinggi pengetahuan, tinggi pengabdian. Jangan balik, selalu dia sampaikan kepada saya. Jangan balik, logos, etos di atas, teos di bawah, materi manusia. Ya. Lalu berpikir dialektika, tesa, antitesa, menghasilkan sintesa menjadi tesa baru, dan itu menjadi siklus yang terus-menerus dalam rangka berpikir mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu dari Pak Widian itu. Ya. Sistem manusia berpikir itu datang dari Profesor Widian sebagai seorang filsuf. Jadi saya menikmati 1 dekade bersama Profesor Widian Seraya dari tahun 98 sampai 2008. Tidak mungkin saya ada di tempat ini dari tempat yang tidak ada di peta, berdiri di sini di antara teman-teman semua, kalau bukan bimbingan dari Profesor Widian Seraya. Jadi beliau adalah mentor, guru, sahabat, sekaligus orang tua saya. Jadi bagi keluarga yang ada di sekitar kota, istri, ya, orang-orang dan saudara, ya, dalam perjalanan kami tentu tidak sempurna, ya, tapi yang jelasnya ada hal yang luar biasa, dan itulah kata terakhir. Semoga Profesor Widian Seraya dapat terpilih dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Terima kasih.